mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan. Kemudian setelah mereka mampu mengidentifikasi, mereka dapat menjelaskan cara perkembangbiakannya. Kemudian mereka dapat membedakan mana hewan ovipar, mana hewan vivipar. Kemudian setelah itu mereka dapat menjelaskan bagaimana cara hewan tersebut berkembang biak, karena kan ovipar dan vivipar kan berbeda. Jadi untuk tujuannya itu ya Bu. Oke, berarti Bapak ingin anak-anak itu bisa mengklasifikasikan mana nih hewan ovipar, mana hewan vivipar ya Pak ya, dan mengetahui perbedaannya ya Pak. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, apa sih strategi yang akan Bapak lakukan? Strategi saya akan melakukan strategi dalam pembelajaran saya, yaitu dengan kelompok. Jadi dalam kelompok itu mereka nanti akan saling berdiskusi, tanya jawab antar kelompok dari apa yang saya paparkan. Bagus sekali ya Pak, strateginya dengan berkelompok ya Pak ya. Iya. Nah, kalau tadi strateginya dengan berkelompok, bagaimana dengan modelnya Pak? Apa yang akan Bapak lakukan? Model pembelajaran apa yang akan Bapak lakukan? Model pembelajaran yang akan saya lakukan sesuai dengan strategi tadi kan. Nah, yang pertama saya akan menampilkan video yang berkaitan dengan materi. Kemudian saya mau siswa-siswa tersebut melihat video itu, dan mereka kan selama ini nggak tahu Bu jenis-jenis hewan ovipar dan vivipar. Jadi saya akan membuat tujuan saya adalah agar siswa dapat memahami apa hewan ovipar, apa hewan vivipar. Tadi modelnya itu Bapak menayangkan video slide yang sangat interaktif ya Pak ya. Iya, Nah, kalau udah tahu strateginya, udah tahu modelnya, kira-kira media apa aja nih yang dapat mendukung proses pembelajaran Bapak? Yang pertama adalah media digital ya. Media digital itu ada laptop, terus kemudian media kartu bergambar Bu. Yang mana kartu bergambar itu gambarnya adalah hewan-hewan ovipar dan hewan-hewan vivipar. Itu aja sih Bu. Nah, kalau kita sudah tahu strategi, sudah tahu model, sudah tahu media, asesmen ini untuk pencapaian hasil belajar siswa, apa penilaian atau asesmen yang Bapak gunakan? Ya, penilaian saya dari capaian siswa tersebut, yang pertama adalah ketika selesai dalam pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi Bu mana hewan-hewan ovipar dan vivipar. Kemudian siswa dapat menjelaskan perbedaan antara hewan vivipar dan hewan ovipar. Kemudian siswa dapat menjelaskan bagaimana cara perkembangbiakan hewan ovipar dan hewan vivipar. Berarti asesmennya itu tertulis ya Pak ya? Tertulis Bu. Oke, Iya. baik Pak. Nah, fokus observasi yang Bapak lakukan bagi siswa pada hari ini, fokus pembelajaran yang Bapak lakukan. Fokus pembelajarannya itu siswa dapat menjelaskan, fokus saya dan siswa dapat menjelaskan bagaimana sih ayam itu berkembang biak, karena kan selama ini mereka nggak tahu bagaimana ayam itu berkembang biak. Kemudian bagaimana juga kucing berkembang biak, karena kan ayam berkembang biak itu kan dia tidak melahirkan, dia bertelur. Telur itu di alam netas keluarlah anak ayam. Kalau kucing kan dia melahirkan langsung anak kucing atau bayi kucing, tidak melalui telur. Baik Bapak, ini kegiatan pra observasi telah kita selesaikan ya Pak. Ya, Bu. Kemudian kita akan ke observasi ke kelas Bapak ya Pak. Iya. Baik Bapak, selanjutnya kita ke kelas. Boleh. Mulai. Selamat pagi menjelang siang Pak Anta. Selamat pagi, siang Bu. Iya, tadi kita sudah melaksanakan kegiatan observasi ya Pak. Iya. Nah, bagaimana perasaan Bapak hari ini ketika memberikan proses pembelajaran Pak? Perasaan saya hari ini yang saya rasakan adalah Bu, ya saya senang karena dari awal pagi tadi saya juga semangat kan Bu dalam pembelajaran. Saya merasa senang di dalam pembelajaran. Siswa-siswa di dalam kelas mereka aktif Bu, aktif mengikuti pembelajaran, aktif berdiskusi di kelompok,
Kemudian juga saya lihat mereka senang gitu karena pembelajaran tadi itu sangat menarik bagi mereka, langsung melihat bagaimana cara hewan-hewan tersebut berkembang biak dari video yang saya tampilkan. Ya, memang benar ya Pak ya, selama tadi proses observasi saya juga melihat anak-anak itu antusias ketika Bapak putarkan video tentang perkembangbiakan hewan tadi ya Pak. Iya. Terus saya lihat memang ketika diskusi anak-anak itu aktif semuanya ya Pak. Nah, menurut Bapak nih setelah proses pembelajaran tadi, pada tahap mana sih yang Bapak bisa katakan bahwasannya proses pembelajaran itu telah berhasil? Di tahap mana nih yang berhasil? Nah, tahapan-tahapan tersebut dapat saya jelaskan di sini. Siswa tersebut dapat mengidentifikasi bagaimana cara perkembangbiakan hewan ovipar dan vivipar. Kemudian siswa-siswa juga dapat menjelaskan perbedaan mana hewan vivipar, mana hewan ovipar. Contohnya, yang selama ini kan mereka nggak tahu. Yang mereka tahu kan cuma ayam, bebek, kucing, sapi gitu kan. Tapi kan mereka belum tahu rupanya hewan-hewan ini digolongkan ke dalam ovipar dan vivipar gitu. Jadi mereka setelah melakukan pembelajaran ini, mereka sekarang sudah paham. Kemudian mereka dapat menjelaskan cara perkembangan biakan hewan tersebut. Bagaimana ayam berkembang biak, bagaimana kucing berkembang biak. Kan antara ayam dan kucing kan berbeda cara perkembang biakannya. Kalau ayam bertelur, kalau kucing nggak ada yang bertelur Nah begitu juga sebaliknya, kucing melahirkan, ayam tidak pernah melahirkan. Berarti di tahapan mereka tuh sudah dapat mengidentifikasi mana nih hewan yang termasuk vivipar, mana yang termasuk ovipar tadi ya Pak ya. Nah, ketika mau mencapai Bapak bilang ada tahap yang berhasil, pasti kan ada nih tantangan atau kendala yang Bapak hadapi ketika melakukan proses pembelajaran tadi. Mana sih yang tantangannya, apa saja tantangan yang Bapak hadapi? Ya, tantangan yang pertama di dalam kelas ya Bu ya. Iya. Ketika diskusi per kelompok ya Bu ya. Tantangan sih dari siswa ya Bu. Artinya gini Bu, di kelompok masing-masing siswa kan berjumlah 5 sampai 6. Jadi ada siswa yang memang serius mengikuti pembelajaran dan ada siswa yang setengah-setengah serius. Artinya gini, yang setengah-setengah serius itu kadang dia serius, kadang dia main-main gitu Bu. Jadi ketika kawannya serius, yang kawan yang tidak serius, yang setengah serius tadi merasa bosan, mungkin mengganggu kawan gitu Bu, mengganggu kawan. Jadi kawannya tadi yang diganggunya merasa tidak serius lagi gitu Bu. Kemudian interaksi antara kelompok, ya namanya anak-anak tahu lah kan Bu. Ya kadang-kadang mereka ya bisa kita bilang ejek-ejekan lah Bu. Nah, ejek-ejekan, nanti di dalam diskusi tersebut ada aja yang ngadu tuh Bu. Pak, si Anu ngejek nama orang tua saya Pak. Pak, si Anu ngejek orang tua saya Pak. Atau ada juga yang lain, Pak, si Anu ngelempar-lempar Pak. Begitulah tantangannya Bu untuk dari segi siswa. Kemudian dari segi prasarana Bu. Ya, kenapa Pak? Ya mungkin Ibu bisa lah. Ini kan lampu di kelas ini kan cuma 4, cuma yang hidup itu cuma 2 Bu. Jadi kan ada bagian-bagian kelas tuh yang tidak terkena tidak terang gitu Bu. Jadi membuat siswa tadi pun gelap gitu Bu. Iya, jadi bisalah Ibu entah keluar dana bos nanti belikan lampu kan. Baik, Pak. Kemudian ini juga Bu, papan tulis kita Bu. Papan tulis kita ini kan ada yang udah koyak-koyak apanya Bu, tripleknya Bu. Jadi ketika saya nulis pun kadang nyambung ke bawah gitu. Jadi kadang-kadang siswa itu pun ini Bu, ini sambungannya mana ya Pak? Katanya gitu lah Bu. Baik Pak. Berarti tadi dari sarfras sama siswa ya Pak Iya ya? Bu. Nah, tadi ada tantangannya seperti itu. Menurut Bapak, apa sih ide kreatif yang Bapak bisa tingkatkan, yang bisa Bapak kembangkan agar siswa tadi yang malas-malas, yang main-main tadi menjadi lebih aktif lagi? Apa ide kreatif Bapak? Ya ide dari saya Ibu ya untuk melakukan inovasi pembelajaran lah ini Bu ya. Nah, mungkin
minggu pertemuan selanjutnya. Ini kan ada 4 pertemuan ya Bu kan. iya, saya Ini lihat pertemuan ada 4 pertama. Mungkin nanti pertemuan berikutnya saya akan membuat pembelajaran tuh biar supaya lebih aktif lagi siswa-siswa yang suka mengganggu tadi dengan cara pembelajaran bermain peran. Artinya gini Bu, kan ada hewan ovipar dan ada hewan vivipar. Nah, nanti beberapa anggota kelompok itu menirukan bagaimana hewan vivipar menirukan bagaimana hewan ovipar dari segi suara mungkin Bu. Misalnya ayam kan suaranya petok, kalau bebek kwek gitu kan Bu. Nah, jadi mereka yang suka-suka mengganggu tuh saya buat bermain peran Bu, biar supaya ada kenangan mereka di pembelajaran ini. Kemudian Pak. Nah, tadi Bapak bilang mereka bisa memahami, kemudian dalam kehidupan sehari-hari mereka bisa tahu mana ovipar, mana vivipar, mana bertelur, mana beranak, dan mereka menggembirakan karena bermain peran di berikutnya. Nah, Pak, terkait pembelajaran mendalam, pelatihan seperti apa yang Bapak butuhkan untuk mengembangkan kompetensi Bapak dalam pembelajaran mendalam? ya yang saya butuhkan pelatihan inilah Bu, literasi Bu, karena siswa saya sekarang ini rendah kali minat untuk literasi Bu. Itu aja sih Bu. Nah, nanti kita coba ya Pak ya, hubungi ke dinas terkait mana tahu ada pelatihan tentang literasi. Saya akan mengirimkan Bapak sehingga Bapak bisa mengimbaskan ke guru-guru yang lainnya Pak. Nah Pak, rangkaian dari praobservasi, observasi dan pasca observasi pada hari ini telah selesai dan saya melihat ada peningkatan proses pembelajaran Bapak dan saya berharap kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, demikian proses kegiatan hari ini. Bapak bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran di kelas berikutnya. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi menjelang siang Pak. Siang Bu.